Perkenalkan, nama Ibu Liani Pertiwi. Kalian bisa memanggil dengan sebutan Ibu Liani. Pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8 semester ganjil untuk teks pertama yang akan kita pelajari adalah teks berita. Tentu kalian pernah membaca atau menonton berita kan? Untuk mengenal teks berita lebih lanjut, mari kita pelajari dengan memulai pembahasan mengenai pengertian, ciri-ciri, serta unsur pembentuk teks berita. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Sebelum kita belajar mengenal teks berita, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu teks berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berita adalah suatu teks yang berisi cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Berita memiliki kesamaan makna atau bersinonim dengan kata lain seperti kabar, laporan, pemberitahuan, atau pengumuman. Berdasarkan hal tersebut, teks berita diartikan sebagai suatu teks yang menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang faktual dan aktual. Teks berita lazimnya disiarkan melalui berbagai media, diantaranya televisi, radio, internet, media cetak seperti koran ataupun majalah. Pembahasan berikutnya mengenai ciri-ciri teks berita. Sebuah teks berita tentu memiliki perbedaan dengan jenis teks lainnya. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari ciri-ciri teks berita. Yuk langsung saja kita bahas. Ciri pertama, bersifat objektif dan faktual. Artinya, informasi yang diberitakan harus berdasarkan kenyataan atau keadaan sebenarnya, tanpa dipengaruhi opini ataupun gagasan penulis. Ciri kedua, aktual. Artinya, berita harus menyajikan peristiwa yang masih hangat atau baru saja terjadi, bukan peristiwa lampau. Ciri ketiga, data yang diberitakan lengkap dan sesuai dengan peristiwa asli, serta tidak ada rekayasa. Ciri keempat, waktu dan tempat peristiwa diinformasikan dengan jelas. Ciri kelima, alur peristiwa disampaikan secara berurutan atau kronologis. Ciri keenam, sumber berita valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ciri ketujuh, memuat unsur kata tanya 5W1H atau adik simba. Ciri kedelapan, bahasa yang digunakan mudah dipahami serta mampu menarik minat pembaca. Ciri kesembilan, judul berita dapat mewakili isi berita. Sekarang, kalian pahamkan bahwa teks berita memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang khas dan berbeda dengan jenis teks lainnya. Pembahasan berikutnya mengenai unsur-unsur teks berita. Salah satu ciri atau karakteristik teks berita yaitu memuat unsur kata tanya 5W1H atau adik simba. Apa yang dimaksud dengan adik simba? Lalu apa saja unsur yang termasuk di dalamnya? Yuk kita cari tahu. Teks berita memiliki 6 unsur penting dalam memaparkan suatu peristiwa. Keenam unsur tersebut dikenal dengan sebutan 5W1H atau adik simba. Adik simba adalah rangkaian pertanyaan dasar mengenai kejadian yang diinformasikan dalam teks berita. Pertanyaan dasar tersebut diantaranya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Agar kalian dapat memahami unsur pembentuk teks berita, yuk kita bahas satu persatu. Unsur yang pertama, apa? Unsur ini memuat paparan peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Unsur yang kedua, di mana? Unsur ini memaparkan tempat atau lokasi terjadinya peristiwa yang diberitakan. Unsur yang ketiga, kapan? Unsur ini memaparkan waktu terjadinya peristiwa yang diberitakan. Unsur yang keempat, siapa? Unsur ini menginformasikan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Unsur yang kelima, mengapa? Unsur ini memaparkan pertanyaan, mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Penjelasannya dapat berupa alasan atau latar belakang peristiwa yang diberitakan. Unsur yang keenam, bagaimana? Unsur ini memaparkan bagaimana proses terjadinya peristiwa, biasanya dijelaskan secara berurutan atau kronologis. Sekarang, kalian tahu kan
bahwa dalam teks berita harus memuat 6 unsur kata tanya agar sebuah berita menjadi utuh dan lengkap. Sebuah berita yang baik terbentuk dari jawaban atas 6 pertanyaan tadi, di antaranya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Semoga dengan video pembahasan ini kalian semakin giat belajar ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya.